Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Anime Boruto episode 258 berjudul Perjalanan Keluarga Uzumaki ke Pemandian Air Panas yang akan siaran pada 17 Juli 2022. Episode ini dijelaskan akan dikerjakan oleh studio Hengen Animation. Dengan Hengen yang mengerjakan episode ini akan membuat animasi akan standar dan tidak ada adegan aksi yang memuaskan di adegan ini. Tentu akan didominasi dengan adegan percakapan atau dialog saja. Sinopsisnya berbunyi, Boruto sekeluarga Uzumaki dan Kawaki akhirnya berangkat liburan keluarga bersama ke tempat pemandian air panas. Mereka berlima yaitu Boruto, Kawaki, Himawari, Naruto, dan Hinata segera mulai menikmati selama perjalanan sebagai sebuah keluarga yang utuh. Mereka mendapat makanan dan minuman di penginapan di pemandian, bermain pingpong, dan kemudian menghabiskan waktu di pemandian air panas. Mereka semua benar-benar puas dengan kegiatan mereka. Bahkan Kawaki yang biasanya pendiam serta ragu-ragu untuk pergi juga puas dengan semua itu. Kemudian Boruto dan Kawaki melihat pengumuman bahwa penginapan akan mengadakan acara dengan hadiah. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan mengikuti acara tersebut, karena keduanya sama-sama tertarik untuk memenangkan hadiah tersebut. Sebelumnya kita akan membahas singkat mengenai Boruto episode 257 berjudul Konohamaru menjadi Hokage. Rilis minggu lalu yang sempat membuat perhatian karena mengira Konohamaru benar-benar menjadi Hokage. Tentu saja nyatanya berbeda. Lalu apa saja poin pentingnya? Simak satu persatu. 1. Evil Jammer Kagemasa. Tentu sudah tidak asing dengan artis di Konoha TV yaitu Evil Jammer Kagemasa. Rupanya Naruto ditawari untuk syuting dalam film Kagemasa ini. Dia ditugaskan dalam akhir adegan untuk membuat jutsu Rasengan. Naruto menyetujuinya, namun dia lupa bahwa Himawari memenangkan lotre untuk perjalanan ke pemandian air panas sekeluarga. Disinilah Naruto takut jika Himawari marah. Dirinya akan diserang dengan Tanketsu. Untungnya dengan senang hati Konohamaru mau menggantikan Naruto untuk menjadi Hokage. Apalagi Konohamaru juga bisa gunakan Rasengan. Tentu saja atas tawaran Shikamaru, Naruto akhirnya kembali bersemangat. 2. Konohamaru di lokasi syuting. Konohamaru mendatangi lokasi syuting. Tentu dia bertemu dengan Kamakura Genggoru, pemeran dari Kagemasa. Dia merupakan sosok yang ramah dan bisa diajak bekerja sama. Tapi terkejut bahwa tempat mereka syuting menggunakan green screen. Tentu saja ini membuat situasi kurang menantang. Namun sutradara menjelaskan awalnya memang mereka syuting secara nyata di luar. Namun karena permintaan produser, maka syutingnya dilakukan di dalam ruangan dengan teknologi CGI. Konohamaru pun di make up seadanya dan berdialog seadanya. Bahkan yang memerankan Shikamaru juga tidak mirip. Tapi berkat teknologi CGI semuanya bisa diatasi dan menjadi beres. 3. Masalah dengan produser. Konohamaru yang ingin membuat peran Hokage menjadi tak terlupakan. Dia berusaha akan membuat adegan pertarungan menjadi keren. Dan dia mempunyai ide untuk bisa syuting di luar studio. Disinilah Konohamaru ingin meminjam lokasi nyata untuk mengosongkan areanya. Bahkan riasan Konohamaru dibuat lebih detail. Namun setelah syuting, produser menjadi marah-marah dan terjadilah perselisihan dengan produser dengan akhir pemecatan semua kru, sutradara, dan staf. 4. Curhatan para kru. Setelah pemecatan itu, para kru saling mencurahkan isi hati. Bagaimana mereka awalnya memang dengan modal yang minim membuat film Kagemasa hingga sekeren sekarang ini. Disinilah mereka mulai termotivasi untuk membuat film Kagemasa meskipun tanpa sponsor.
5. Penyanderaan kru di bank. Salah satu kru rupanya serius ingin membiayai produksi film dengan dana pribadinya. Dia bahkan rela menarik tunai sejumlah uang yang besar dari bank. Akibatnya, kru ini menjadi target penyanderaan shinobi perampok di depan bank. Konohamaru yang dalam tahap persiapan untuk syuting dengan memakai jubah Hokage pun tiba di lokasi. Perampok ada 3 orang dan Konohamaru berhasil menghajar 2 orang lainnya. Pada akhirnya, dia mengeluarkan ceramah no jutsu dari naskah film Kagemasa. Dia berusaha mengingatkan mengenai orang tuanya, dan bagaimana orang tuanya sedih jika mengetahui anaknya adalah perampok. Namun lucunya, ternyata kedua orang tuanya adalah 2 orang yang dihajar Konohamaru sebelumnya. 6. Kagemasa datang. Penyandera yang marah mengancam akan meledakkan kertas peledak dengan daya ledak tinggi. Disinilah Kagemasa datang dan mengalihkan perhatian. Konohamaru berusaha memotong kertas peledak. Namun karena kecerobohan Konohamaru, dia tidak merawat kunainya dengan baik. Kertas itu tidak terpotong. Di saat genting kertas itu akan meledak. Konohamaru menjadi putus asa. Namun Kagemasa berkata agar Hokage tidak menyerah. Ingat dari tujuan awal Konohamaru. Konohamaru akhirnya mengingat bahwa dia memikul tanggung jawab peran Hokage di pundaknya. Konohamaru akhirnya melihat sosok Hokage ketiga, Sarutobi dan Naruto berada di depannya. Seketika semangatnya bangkit dan dia berhasil mengatasi kertas peledak itu dengan Rasengan. Tentu akhirnya dia bisa menyelamatkan semuanya. 7. Penyelesaian masalah. Tentu saja adegan nyata penyanderaan kru ini berhasil diabadikan oleh sutradara dan tim secara live. Hasilnya banyak sponsor yang berlomba untuk mendukung serial dari Kagemasa. Dengan ini akhirnya produser tidak jadi memecat dan mendukung sepenuhnya keinginan dari sutradara. Mereka semua mengingat perasaan saat awal syuting Kagemasa. Begitu juga Konohamaru mengingat perasaan awal saat dirinya memutuskan akan menjadi Hokage ke depannya. Nah, itulah sekian pembahasan dari kami dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.